Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca di dalam Amsal 23 ayat 23. Amsal 23 ayat 23. Saudara bisa membuka Alkitab saudara. Saya yang akan membacanya, tetapi belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudara-saudara, saya akan membaca di dalam terjemahan lainnya. Kali ini saya akan membaca di dalam Berean Bible Study. Invest in truth and never sell it. In wisdom and instruction and understanding. Kemudian saya akan membaca di dalam terjemahan lainnya di dalam King James Version. Buy the truth and sell it not. Also wisdom and understanding. Also wisdom and instruction and understanding. Saudara-saudara, apa itu kebenaran? Saudara tahu, Pilatus menanyakan hal yang sama kepada Tuhan Yesus. Apa itu kebenaran? Itu ada di dalam Yohanes 8 ayat, maksud saya Yohanes 18 ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Saudara-saudara, pertanyaan yang sama ini juga harus kita tanyakan di dalam hidup kita. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara, kita ini hidup di zaman di mana pengaruh filsafat postmodern itu begitu kuat mempengaruhi kehidupan kita. Lalu filsafat ini berkata seperti ini, kitalah kebenaran itu sendiri. Kemudian filsafat itu juga berkata seperti ini, kebenaran itu adalah sesuatu yang relatif. Tidak ada yang disebut dengan benar atau salah. Sepanjang hasilnya itu bagus, maka itulah kebenaran. Prosesnya untuk mendapatkan hasil itu tidak begitu penting. Di dalam filsafat postmodern ini berkata bahwa yang paling penting di dalam hidup itu adalah hasilnya. Tidak peduli bagaimana mencapai, tidak peduli bagaimana mendapatkan hasil itu. Segala macam cara mereka lakukan. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil itu. Dan yang penting hasilnya itu baik dan berguna bagi mereka, maka itulah kebenaran. Saudara tahu, filsafat postmodern ini bernama adalah pragmatisme. Filsafat pragmatis ini berkata bahwa kita itu adalah kebenaran itu sendiri. Dan kita tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadap diri kita. Saudara tahu, filsafat pragmatis ini bertentangan dengan pengajaran Alkitab, yaitu sound doctrine. Saudara tahu, filsafat pragmatis ini saudaranya siapa itu, saudara? Saudaranya itu adalah humanisme. Saudaranya itu adalah relativisme. Itu yang mana mereka itu mengajarkan cara bertoleransi kepada orang lain karena kebenaran itu adalah abu-abu. Kebenaran itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi tidak ada yang disebut dengan kebenaran itu. Benar dan salah itu sifatnya itu adalah relatif.
Lalu sekarang, apa itu kebenaran? Saudara-saudara, dengar baik-baik ya. Allah itu adalah kebenaran. Amin. Amin. Firman Allah itu adalah kebenaran. Dan kebenaran Allah itu bersifat final, bersifat absolut, bersifat harga mati, di mana kebenaran Allah itu posisinya itu teratas, di atas semua aturan, di atas prinsip manusia. Kebenaran Allah itu bersifat mengikat manusia, oleh karena kebenaran Allah itu tanpa kesalahan dan tidak ada peluang untuk salah. Ineran dan infallible. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, kebenaran Allah itu tidak bersifat relatif, tidak bersifat abu-abu. Hidup kita, kehidupan kita itu harus tunduk, harus ditundukkan kepada kebenaran Allah ketika kita datang kepada Allah. Amin. Mari kita katakan, kita tunduk kepada kebenaran Allah. 1, 2, 3. Kita tunduk kepada kebenaran Allah. Jadi ini adalah moto dari Sound Doctrine. Ini moto dari BIC Sydney. Ajaran yang benar menghasilkan praktek beriman yang benar. Ajaran yang salah akan menghasilkan praktek beriman yang salah. Dan ajaran yang sesat akan menghasilkan praktek beriman yang sesat. Jadi saudara-saudara, hidup kita ini diatur, hidup kita ini dipimpin oleh kebenaran atau sound doctrine Allah, bukan karena kebenaran kita sendiri. Amin. Amin. Kita ini tidak mempunyai kebenaran, tetapi kebenaran Allah itulah yang diimputasikan di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita datang kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai kebenaran kita, maka kebenaran Allah itu diimputasikan di dalam kehidupan kita. Allah menyatakan kita sebagai orang benar. Amin. Fakta dan kebenarannya adalah kita itu bukan orang benar, tetapi Allah yang membenarkan kita. Oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena Kristus, maka kita ini menjadi benar. Amin. Jadi, saudara, tanpa Kristus, kita tidak mempunyai kebenaran. Kebenaran itu bukan tergantung kita, tetapi kebenaran itu adalah semua yang dinyatakan Allah di dalam firman-Nya. Firman Allah itu disebut dengan theopneustos, nafas Allah, diri Allah sendiri. Maka saudara-saudara, kita harus menjunjung tinggi kebenaran Alkitab, bukan kebenaran diri kita sendiri. Karena Alkitab sudah membuktikan bahwa kita ini tidak mempunyai kebenaran. Amin. Mari kita baca di dalam Roma 3 ayat 9 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa.
Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dari Roma 3 ayat 19 ini dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa seorang pun tidak ada yang benar. Seorang pun. Satu manusia pun tidak, saudara-saudara. Hanya Allah yang benar dan hanya firman Allah saja kebenaran itu sendiri. Amin. Amin. Saudara-saudara, itulah sebabnya kami terus mengajarkan sound doctrine, kami terus memberitakan sound doctrine, kami terus meneruskan sound doctrine itu kepada orang-orang yang mau, orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang bersetia untuk mencari kebenaran itu. Sound doctrine yaitu ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang tidak error, ajaran yang higienis, ajaran yang hanya bersumber dari wahyu Allah, yaitu kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Saya selalu menggembor-gemborkan seperti ini. Jadikan firman Tuhan itu sebagai otoritas yang tertinggi di dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita katakan, firman Tuhan adalah otoritas dalam hidupku. 1, 2, 3. Firman Tuhan adalah otoritas dalam kehidupanku. Amin. Saudara-saudara, di dalam Amsal 23 ayat 23 berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudara-saudara, Amsal 23 ayat 23 ini memberitahu kepada kita bahwa kebenaran itu ada harganya. Kita ini harus menginvestasikan sesuatu untuk mendapatkan kebenaran atau sound doctrine. Kita harus membayar harganya, ada sacrifice, ada harga yang harus dibayar. Kita harus ada komitmen untuk mendapatkan kebenaran itu. Amin. Saudara-saudara, ketika engkau sudah mengerti apa itu sound doctrine, ketika engkau sudah memahami apa itu sound doctrine, jangan menjualnya. Jangan sia-siakan. Pegang dengan sekuat tenagamu, pegang dengan sekuat kekuatanmu. Karena apa? Kita harus menjadi bagian dari kebenaran itu sendiri. Mencari kebenaran ini membuat kita menjadi bagian dari kebenaran itu sendiri. Dan itu adalah perintah Allah. Saudara-saudara, di dalam Amsal 23 ayat 23 ini berkata bahwa orang yang bijaksana akan membeli kebenaran itu dan bukan menjualnya. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, maka kita harus mencari kebenaran itu. Saudara-saudara, bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu bagaikan harta yang terpendam. Ketika orang bijaksana menemukan harta yang terpendam itu, maka dia menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Tuhan Yesus juga berkata bahwa kebenaran itu bagaikan mutiara yang indah dan sangat berharga. Dan orang yang bijaksana itu akan menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Di mana pengajaran Tuhan Yesus ini kita dapatkan, saudara-saudara? Itu ada di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saudara bisa membukanya. Saya akan membacanya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam
di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudara, kebenaran itu harus kita cari dengan segenap hidup kita, dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap keberadaan kita. Amin. 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 Bahkan, saudara-saudara, harta kita tidak bisa dibandingkan dengan kebenaran yang Tuhan Yesus maksudkan. Engkau akan melakukan investasi atas kebenaran itu, bukan untuk menjualnya. Sudahkah engkau menginvestasikan hidupmu untuk mencari kebenaran itu? Bagaimana saudara-saudara? Saudara-saudara, kebenaran itu memang harga mati. Amin. Amin. Sound doktrin itu memang harga mati. Amin. Dan ajaran yang sehat itu memang harga mati. Amin. Amin. Saudara-saudara, di dalam Amsal 23 ayat 23, kalimat membeli kebenaran. Secara literal maksud saya lebih tepat itu dikatakan sebagai berikut. Dapatkanlah kebenaran, terimalah kebenaran, atau berpalinglah kebenaran. Fokuskan seluruh pikiranmu, seluruh kehidupanmu kepada kebenaran itu. Carilah sound doktrin. Dapatkan sound doktrin dan berpalinglah kepada sound doktrin. Fokuskan hidup kamu kepada sound doktrin. Jangan kepada pengajaran yang error atau pengajaran yang salah. Atau bahkan engkau berdiam diri atau tenang di dalam ajaran yang sesat. Saudara-saudara, sebentar. Di dalam Amsal 23 ayat 23 ada kalimat jangan menjualnya. Maksudnya apa? Jangan pernah mengabaikan kebenaran. Jangan pernah melupakan kebenaran. Jangan pernah membiarkan kebenaran. Dan jangan pernah meninggalkan kebenaran atau sound doktrin itu. Amin. Amin. Nasihat hikmat berkata seperti ini. Ini ada di dalam Amsal 1 ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Amin.